Pi Anies, Pi Ahok. Sekarang mungkin Pi Pi Ganjar. Sedangkan kalau menurut saya semua orang tuh nggak boleh buta politik ya, karena politik tuh mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Harga makanan tuh tergantung dari politik. Saya tuh lahir dengan mengidap Asperger syndrome dari spektrum autisme, di mana itu sebetulnya satu mau bilang kekurangan juga ya, sebenarnya ada sih kekurangan di mana itu kita kadang-kadang susah melihat, susah membaca situasi. Ya autisme lah, jadi kadang-kadang komunikasinya suka bisa dibilang korslet ya. Seniman tuh harus punya prinsip yang jelas dan harus punya itu yang jelas sih, pandangan yang jelas ya. Sepanjang sejarah tuh kita lihat misalnya Picasso tuh sangat kiri misalnya gitu, sangat sayap kiri. Dan ya itu gimana kita bisa menciptakan satu seni kalau kita nggak punya identitas gitu. Dan identitas tuh semakin kuat identitas seorang seniman, buat saya karya seninya juga lebih kuat ya. Saya juga nggak berpihak terhadap partai politik sebetulnya. Saya berpihak ke PSI misalnya karena prinsip-prinsip yang diusung oleh PSI, bukan PSI-nya. Saya lahir sebagai orang Indonesia dan saya bangga bahwa saya itu orang Indonesia yang punya sebuah negara yang dengan nilai kebudayaan yang paling kaya sedunia mungkin ya. Ya itu nggak akan berubah sampai saya mati. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini tamu saya seorang pianis yang mendunia ya, terkenal di lingkungan atau seniman klasik. Mungkin pemirsa Cokro TV sudah akrab dengan sosok beliau ini, Mas Ananda Soekarlan. Halo Teno, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya Mas Ananda? Baik. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita seruput dulu yuk kopinya ya. Seruput dan minal aidin wal faizin. Oh iya, minal aidin wal faizin. Ini masih suasana lebaran ya. Mungkin juga pemirsa Cokro TV masih banyak yang mudik di rumah nonton acara ini. Dari rumah mudik, ya. Dari rumah ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Mas Ananda ini dikenal oleh kita semua sebagai seorang pianis. Meskipun dulu di tahun 2017 Mas Ananda bilang saya bukan pianis, tapi saya Pi Ahok. Bener gak itu? Bener, Pi Anies, Pi Ahok. Sekarang mungkin Pi Ganjar. Jadi menjelang 2024 ini bukan Pi Anies, justru Pi Ganjar. Pi Ganjar mungkin ya. Nah, Mas Ananda, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol soal kompetensi atau yang dikenal publik selama ini tentang Mas Ananda sebagai seorang pianis, sebagai seorang musisi klasik. Ini yang lagi rame ini juga saya pengen ngomong-ngomong soal politik nih, ya kan? Karena kebetulan saya tuh lihat, bukan kebetulan, mungkin juga pemirsa Cokro TV juga lihat ya, ada video yang beredar gitu, dan kebetulan ini kayaknya sengaja nih sama teman-teman anak-anak muda PSI nih yang nyebarin gitu, kayak fight konflik gitu, bilang bahwa Mas Ananda nih mau masuk PSI, jadi dikasih dikenakan jaket ya. Waktu itu dipakein, ya soalnya waktu itu AC-nya dingin. Oh, AC-nya dingin. Dipakein jaket PSI. Enggak, masalahnya kan kalau pakai jaket PSI itu kan itu kan juga di kantor PSI kalau nggak salah ya. Terus dan biasanya memang kalau orang yang baru tokoh datang ke kantor PSI terus dikenakan jaket PSI itu tuh biasanya memang resmi menjadi caleg PSI. Nah, lo gimana tuh Mas Ananda? Saya sih enggak, urusan caleg sih nanti belakangan ya. Soalnya saya tuh sebenarnya kan gini, saya tuh kan separuh tahun tuh tinggal di Spanyol. Dan sejak 98 saya lebih banyak di Spanyol daripada di Indonesia. Kalau di Eropa, ya di Spanyol lah.
itu semua orang tuh udah punya kartu partai politik. Jadi kalau misalnya kalau di sini tuh agamanya orang kan jelas ini apa. Kalau di sana tuh partai politik lebih jelas ya. Oh, di sini agama yang harus jelas. Ya, jadi saya udah kebiasaan di sana tuh kita udah tahu oh Teh Nong ini partai apa, si ini partai apa gitu loh. Saya ngerasa di Indonesia orang politik tuh cuek aja toh itu bukan urusan saya gitu loh. Sedangkan kalau menurut saya semua orang tuh nggak boleh buta politik ya, karena politik tuh mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Harga makanan tuh tergantung dari politik. Semua harga-harga ya. Terus policies, peraturan-peraturan, pembangunan, perbaikan kualitas hidup masyarakat itu semua tergantung dari politik dan siapa yang kita pilih kan gitu loh. Walaupun saya waktu itu masih di luar negeri, saya masih lihat Indonesia tuh kayaknya semuanya sama aja deh gitu. Tapi kemudian saya lihat PSI, sebenarnya bukan anti korupsinya kayaknya semua partai politik sih anti korupsi ya. Tapi sebenarnya anti intoleransi yang ada di PSI itu yang bikin saya jadi oh ini partai yang berbeda gitu. Terus anak-anak muda dan saya lihat juga foundernya Grace itu triple C sih. Jadi dia Chinese, perempuan, cewek, dan Christian, gitu. Jadi triple minority-nya 3C itu, terus wah kok hebat juga ya gitu loh. Saya sih bukan Chinese, saya Islam dan ya saya mayoritas ya, bapak ibu saya Jawa gitu. Tapi saya lihat oh ini partai anak muda yang kayaknya menjanjikan gitu. Terus ya saya monitor aja, terus ya mulai kenal dengan teman-teman PSI, terus ini kayaknya sih partai keren gitu. Dan udah beberapa tahun tuh saya jadi anggota PSI, kalau nggak percaya saya tuh bisa nunjukin sih kartu PSI saya. Yang gambarnya apa? Cebong apa? Oh, enggak. Oh serius ya? Aku ini PSI ya. Ini udah lama. Tapi ya baru dipakein jaketnya itu waktu itu ya karena kedinginan. Jadi resminya mungkin orang ngelihatnya itu loh sekarang baru istilahnya ketahuan bahwa setelah Mas Ananda dipakein jaket itu oh ternyata Ananda Soekarlon tuh PSI ya gitu ya. Tapi terus kemudian semua orang bilang kapan nyalek, dapil mana, segala macam. Aku bilang enggak, kalau sampai situ aku belum dulu. Karena aku tuh berusaha saya berusaha bilang saya itu bukan politician. Yang nyalek tuh harus orang yang benar-benar ahli. Sama seperti di dunia musik, yang terjun ke dunia musik ya harus orang-orang yang ahli. Walaupun musik itu dinikmatin dan dikonsumsi oleh semua orang kan. Tapi produsernya itu adalah musikus-musikus yang harusnya profesional. Buat saya juga gitu, politician tuh nggak bisa semua orang jadi politician. Walaupun politician datangnya dari segala kalangan masyarakat ya, dan sebaiknya dari rakyat jelata, karena politician yang seperti itulah buat saya tuh yang mereka jadi ngerti gitu loh, rakyat tuh kehidupannya seperti apa. Kayak misalnya Pak Jokowi gitu kan, bukan dari keluarga yang borju gitu, tapi dari rakyat jelata gitu. Jadi dia mengerti lah kehidupan rakyat jelata. Tapi kemudian orang itu harus mendalami politik untuk bisa jadi caleg ya, calon legislatif. Dan saya belum sampai ke sana. Pertama itu. Kedua juga saya tuh lahir dengan mengidap Asperger syndrome dari spektrum autisme. Di mana itu sebetulnya satu mau bilang kekurangan juga ya, sebenarnya ada sih kekurangan di mana itu kita kadang-kadang susah melihat, susah membaca situasi, ya autisme lah, jadi kadang-kadang komunikasinya suka bisa dibilang korslet ya, gitu. Cara ngomongnya juga rada beda gitu loh. Cara melihat dunia berbeda, itu kayak kebanyakan orang tuh ngelihatnya begini, kita ngelihatnya begini gitu loh. Ya bedanya antara iPhone sama Android aja kan gitu kan, gitu loh. Ini saya bukannya mau ngiklanin iPhone sama Android ya, ya gitu. Jadi dan kalau kita lihat dari sejarah sih sebenarnya
belum ada ya orang dari spektrum autisme yang masuk ke dalam politik, karena politik itu yaitu sangat pelik dan harus benar-benar orangnya tuh ngerti sosialisasi dan kan ada istilah politically correct tuh. Nah kalau kita tuh kadang-kadang politically incorrect gitu loh, karena kita tahu-tahu nyablak aja gitu, karena kita pikir ya ini seperti ini, kita nggak bisa tuh memainkan cara berkomunikasi kita ya. Tapi justru bukannya itu kayak sebuah ini ya, kayak sebuah kesempatan atau tantangan buat Mas Ananda ya untuk membuktikan misalnya bahwa kan nggak ada larangan juga, nggak ada juga untuk seorang penderita autis misalnya dia menjadi politisi kan gitu. Nggak ada, tapi apakah itu nanti dia bukannya malah sering salah ngomong, sering salah komunikasi dan segala macam. Dan kalau itu terjadi, antara yang jadi korban partai yang dukung saya, ntar malah nyungsep. Gitu loh. Tapi ini kan sekarang ya. Besok kan hari lain. Ya kita nggak tahu lah. Tapi sampai saat ini sih saya belum sampai ke sana sih. Saya ngerasanya tuh seperti itu. Tapi Mas Ananda sendiri misalnya melihat terkait misalnya soal kebijakan yang selama ini ada gitu ya, terkait dengan ininya Mas Ananda, misalnya soal autis, soal kelompok atau teman-teman yang mengidap sindrom ini gitu. Apakah misalnya sudah merasa ada yang memperjuangkan atau enggak sih selama ini ya? Ada, tapi bukan dari pemerintahannya, dan juga belum ada partai politik yang memperjuangkan itu. Ada yayasan autisme, ada yayasan empati, beberapa yayasan tentang autisme in general, secara general. Dan sebenarnya saya pengen bikin yayasan untuk Asperger syndrome, karena Asperger syndrome tuh sedikit berbeda dengan autisme, di mana orang-orang dengan Asperger syndrome itu nggak kelihatan bahwa kita tuh autis. Apa bedanya? Mungkin bisa Kalau bisa autis menjelaskan. Tuh ada stereotipnya. Autis yang benar-benar autis itu kayak film Rain Man gitu loh, Dustin Hoffman gitu ya, begini. I'm Charlie Babbitt gitu, sering repetitif segala macam. Film-film tuh kebanyakan gitu karena itu lebih dramatis ya. Mozart and the Whale yang dimainin Josh Hartnett gitu, terus Beautiful Mind, Russell Crowe gitu. Sedangkan kalau Asperger syndrome, banyak orang dengan Asperger syndrome yang paling terkenal sekarang sih Elon Musk. Yang dia waktu itu buka-bukaan di Saturday Night Live, dia ngomong, ini saya host pertama Saturday Night Live yang dengan Asperger syndrome gitu. Dia bilang gitu, terus ya rame deh semua orang. Dan sebetulnya itu bagus karena itu bisa menunjukkan bahwa nih loh, orang dengan spektrum autisme tuh nggak perlu harus jadi orang yang jadi benalu di masyarakat ya, yang nggak bisa apa-apa. Karena justru kadang-kadang kita bisa hanya satu hal gitu, yang sangat spesifik, yang lainnya emang nggak bisa. Saya nggak bisa nyupir misalnya, saya nggak bisa ngikat tali sepatu. Ini tali sepatu ini bohong-bohongan, jadi bukan tali beneran. Kok sepatunya sepasang begini? ini dong diversity. Oh iya, diversity. Bahkan sepatunya pun diversity ya. Iya dong. Aku baru sadar kalau sepatunya Mas Ananda unik banget. Buat saya sih justru buat saya tuh aneh kalau sepatu tuh sama kiri dan kanan ya, artinya banget sih. Ya gitu. Tapi memang aku juga sekarang ngeliat tuh memang macam-macam, jadi kayak sendal juga sendiri-sendiri, sekarang sepatu juga sendiri-sendiri ya. Iya, seru sih. Juga. Oh iya. Iya. Saya sih dari dulu begini. Jadi ya gitu sih. Jadi emang kita punya pola pikir sendiri yang waktu kita kecil dan waktu kita muda itu sering nggak klop ya dengan masyarakat. Tapi kemudian tentu aja kita belajar kan gimana supaya kita bisa berinteraksi dan integrasi dengan masyarakat. Jadi ya kita tambah lama kelihatannya tambah normal, padahal di dalam kepala kita masih sama aja gitu loh. Gitu. Dan itu yang menghalangi saya untuk bisa jadi misalnya untuk
jadi politician, menjadi calon legislatif misalnya gitu. Itu sih. Tapi terus terang selama hidup saya banyak belajar dan banyak sekali hal-hal yang tadinya saya pikir saya nggak akan bisa melakukannya, tapi akhirnya ya bisa tuh. Gitu loh. Jadi you never know. Iya, makanya karena saya juga ngelihat, mungkin saya termasuk yang mengikuti ininya Mas Ananda, kiprahnya Mas Ananda. Jadi bukan hanya mungkin kalau sebagai seorang pianis saya lebih menikmati ya kan karya gitu. Tapi kalau tindakan itu misalnya kayak gini, saya tuh dari tweetnya Mas Ananda misalnya. Itu kan udah kayak aktivis beneran. Udah kayak, iya. Bahkan Mas Ananda kan pernah loh dilaporkan sama Fadlizon ya. Waktu itu karena tweet juga kan. Itu bukan karena tweet tapi karena retweet. Karena retweet ya. Tapi mungkin itu juga kan bagian dari ya kegiatan berpolitik lah gitu kan. Gitu. Terus juga sangat berani mengungkapkan keberpihakan istilahnya. Kan biasanya gini loh Mas Ananda, seorang seniman atau musisi lah ya, biasanya kan katakanlah suka nyari aman kan, nggak mau nggak mau misalnya diblokkan ke sini, keblokkan ke sini gitu kan. Kalau menurut saya sih enggak ya, seniman tuh harus punya prinsip yang jelas dan harus punya itu yang jelas sih, pandangan yang jelas ya. Sepanjang sejarah tuh kita lihat misalnya Picasso tuh sangat kiri misalnya gitu, sangat sayap kiri, dan ya itu gimana kita bisa menciptakan satu seni kalau kita nggak punya identitas gitu, dan identitas tuh semakin kuat identitas seorang seniman buat saya, karya seninya juga lebih kuat ya. Lebih berkarakter ya gitu. Dan itu karena keberpihakan yang jelas itu ya. Iya, sebenarnya bukan keberpihakan tapi karena prinsip sih. Gitu. Saya juga nggak berpihak terhadap partai politik sebetulnya. Saya berpihak ke PSI misalnya karena prinsip-prinsip yang diusung oleh PSI, bukan PSI-nya. Kalau sampai nanti PSI buat saya udah nggak setuju lagi, ya saya akan keluar dari PSI mungkin ya. Tapi saat ini tuh PSI itu percaya dan memperjuangkan hal-hal yang saya percaya gitu loh. Tapi ya kita harus membedakan antara partai politik dan negara ya. Artinya kalau untuk negara, saya sih selalu setia dan selalu dedikasi untuk negara. Saya tuh nggak akan pindah warga negara. Orang udah bilang saya udah lama tinggal di Spanyol gitu, nggak pindah warga negara. Enggak, saya itu tetap Indonesia dan saya tetap cinta Indonesia dan saya tetap akan berbuat apapun untuk Indonesia, berkorban apapun untuk Indonesia. Tapi saya nggak akan berkorban apapun untuk pemerintah kita dan untuk partai politik. Artinya kalau mereka prinsipnya sama dengan apa yang saya percaya, iya. Tapi yaitu bedanya negara sama partai politik. Negara yes selalu. Partai politik atau pemerintah atau penguasa ntar dulu. Jadi gitu. Tergantung ngelihat apakah sesuai dengan prinsip yang diyakini oleh Mas Ananda atau enggak gitu ya. Yeah. Khusus untuk partai politik dan pemerintah. Tapi kalau negara itu udah pasti mengabdi ya. Udah pasti. Saya tuh jadi Indonesia, hubul waton benar-benar mencintai sebagai warga negara gitu ya. Iya, dan itu nggak akan berubah sampai saya mati. Artinya saya bangga terhadap Indonesia, saya bangga saya lahir sebagai orang Indonesia dan saya bangga bahwa saya itu orang Indonesia yang punya sebuah negara yang dengan nilai kebudayaan yang paling kaya sedunia mungkin ya. Ya itu nggak akan berubah sampai saya mati. Tapi apakah saya mengabdi kepada pemerintah? Ya kadang-kadang. Ya lihat dulu siapa pemerintahnya gitu ya. Orang bilang saya tuh Jokower bener-bener. Enggak juga sih, kadang-kadang saya juga ada yang nggak setuju dengan Pak Jokowi gitu loh. Gitu, dan itu saya sampaikan aja gitu loh. Tapi juga Pak Jokowi ataupun siapapun, partai politik pun itu kan manusia. Nggak sempurna juga kan. Gitu loh. Nah, Mas Ananda tuh kan tadi sempat bilang bahwa
tinggal lama di Spanyol gitu kan. Istri juga orang Spanyol ya Mas. Nah, itu misalnya ada nggak sih tawaran untuk menjadi warga negara sana? Ada gitu? banget. Ada banget ya. Sama kayak tawaran untuk saya nyalek, Oh, iya, banget, ya. ada banget. Gitu. Iya. Tapi ya we have to say no. Gitu. Apakah misalnya ketika ditolak itu justru tidak dipersulit gitu kan? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, karena saya permanent residence. Jadi apa sih bahasa Indonesianya? Resident permanen. Warga negara yang Pokoknya saya punya KTP sebagai penduduk permanen Eropa. Dari situ saya udah punya advantage bahasa? Keuntungan soal social security, misalnya asuransi kesehatan. Saya kalau ke rumah sakit, kalau saya sakit nggak bayar di sana. Visa, saya nggak perlu visa untuk kemana-mana. Tapi saya bukan warga negara Spanyol, artinya saya nggak bisa nyoblos, nggak bisa milih. Nggak bisa ikutan pemilu nggak ya? bisa ikut pemilu di Spanyol. Karena bukan sebagai warga negara ya? Benar. Gitu. Nah, kalau terkait misalnya dengan anaknya gitu, itu berarti warga negara? Dulu duo, tapi sekarang kan dia umur 18 harus milih. Dia sih Spanyol ya. Karena dia juga nggak pernah tinggal di Indonesia, kesini cuma tiap tahun berapa bulan, dan dia merasa lebih familiar bahasa Spanyol dan budaya Spanyol karena tinggal di sana sih. Jadi anak saya emang warga negara Spanyol. Gitu. Nggak tertarik. Dia pianis juga ya, Mas? Enggak. Dulu les piano tapi dia nggak ketarik. Nah, gimana cara Mas Ananda menemukan kayak semacam, kan tadi dibilang kalau Asperger syndrome itu kan fokus pada satu hal gitu ya. Mungkin yang lain-lain enggak, tapi dia fokus pada satu hal. Tapi Mas Ananda menemukan satu hal ini, piano ini misalnya ya, itu gimana prosesnya, Mas? Dulu tuh sebenarnya kecelakaan sih, bukan kecelakaan, artinya coincidence ya. Ada piano di rumah saya, piano yang udah rada bekas sih. Terus karena ada piano, jadi orang tua saya ngelesin kakak saya, karena orang tua saya juga bukan orang tua yang kaya gitu. Jadi kakak saya dilesin piano, terus pulang ke rumah ngajarin adik-adiknya, gitu loh. Jadi yang dilesin satu aja, terus dia ngajarin adik-adiknya. Terus di antara adik-adiknya ternyata saya yang paling menonjol dan berminat. Jadi dan lainnya nggak berminat, jadi ya udah dari situ. Dan kemudian saya bukan hanya main piano, tapi juga ngutak-ngutik bikin musik segala macem. Jadi kayak komponis gitu ya? Iya, dan memang kan sekarang saya profesinya lebih komponis daripada pianis ya. Saya tuh sekarang komponis yang main piano gitu loh. Jadi sebenarnya dasarnya itu adalah seorang komponis yang bisa memainkan. Well, saya kuliahnya piano. Saya kuliahnya piano, terus saya menemukan ternyata saya passionnya lebih ke nulis musik. Jadi ya saya nulis buat orkestra. Saya sekarang lagi nulis opera misalnya. Tentang perdagangan manusia, ini tentang sejarah sih di Indonesia yang jarang kita tahu ya. Ao Cui Lan itu seorang istri seorang kapiten Chinese juga, itu di awal abad 20. Dia tuh menyelamatkan banyak budak-budak dari Cina, karena waktu itu didatangkan, mereka dipekerjakan, terus kalau yang cewek-cewek yang rada cantik-cantik dijadiin pelacur. Di Indonesia? Di Indonesia, di Batavia. Gitu. Dan saya pengen mengangkat sejarah itu karena ya itu buat saya sejarah tuh jauh lebih kena, lebih efektif kalau diajarkan lewat seni ya. Karena sejarah tuh kita mesti ngerasa emosinya sejarah itu loh. Jangan sejarah tuh diajarkan, ini terjadi tahun ini yang perang siapa. Hafalan biasanya ya. Nah, itu saya selalu ingat perang di Ponorogo itu cuma berlangsung selama 5 menit. Karena itu berlangsung dari 1825 sampai 1830. Setelah maghrib itu istilahnya. Nah, jadi saya selalu ingat, itu gitu. Nggak ada rasa itu perang seperti apa. Baru setelah kita lihat lukisannya Raden Saleh misalnya, puisinya Khairil Anwar tentang di Ponorogo gitu, kita baru tahu ini tokoh besar, dan dari situ kita lebih mendalami siapa itu di Ponorogo ya. Nah, Mas Ananda juga lewat musik
dengan membuat mencipta tadi yang dibilang siapa namanya? Aut Cui Lan itu sejarah tentang pahlawan human trafficking berarti ya. Itu dan itu nama itu memang belum terlalu dikenal sama sekali. Kita kalau ke Google itu cuma satu halaman aja dan yang membahas itu cuma paling 3 atau 4 website ya. Gitu. Dan sebenarnya sih saya juga agak concern karena sekarang misalnya Direktorat Sejarah dan Direktorat Kesenian juga itu di Kemendikbud kan udah dihilangkan gitu. Itu saya rada khawatir juga sih gitu karena kita tuh sangat butuh sejarah ya. Tapi sebenarnya agak ironi juga ya, Dirjen Kebudayaannya orang sejarah, Direktorat Sejarahnya hilang ya. Tapi dari situ kita bisa lihat segi positifnya bahwa kita bisa mengangkat hal-hal yang kalau misalnya ada Direktorat Sejarah itu kan semuanya sangat baku. Oh ada si Diponegoro, siapa terus proklamator si ini segala macam. Ada tokoh-tokoh yang dimarginalkan gitu. Yang nggak disebut dalam buku-buku sejarah, buku pelajaran sejarah yang sekarang kita bisa angkat karena memang nggak ada yang baku sekarang kan, gitu. Jadi itu tiba-tiba ditemukan misalnya ya. Iya, Tan Malaka gitu kan. Tan Malaka dulu saya nggak belajar di sekolah, tapi ternyata dia kan tokoh besar. Ya karena dianggapnya kan komunis lah atau apa, sehingga sejarahnya itu kemudian ditutupi kan. Iya. Nah, pergulatan karya-karya Mas Ananda yang saya perhatikan memang sangat-sangat Indonesia banget ya. Sangat selalu tadi kan terkait dengan sejarah misalnya, tapi kan karya-karya sebelumnya juga yang saya perhatikan itu sangat memunculkan kayaknya budaya kita gitu ya. Mungkin karena saya udah lama tinggal di luar negeri jadi saya ada rasa homesick kali ya. Dan ya saya meninggalkan Indonesia itu setelah saya lulus SMA kan. Berarti itu tahun? 87. Dan jadi saya tuh kayak dan 87 itu masih zaman Orde Baru kan. Jadi kita sebenarnya nggak tahu kan sebenarnya yang terjadi itu apa gitu loh. Saya baru mengetahui soal Orde Baru itu justru di Eropa ya. Jadi kemudian hal-hal soal Pramudiaan Antatur gitu tuh saya baru tahu di Eropa. Jadi kayak saya tuh menggali tanah sendiri dan pengen tahu akar saya tuh sebenarnya apa sih gitu. Itu justru sendiri dan bukan di sini ya. Justru dari kejauhan gitu. Jadi ada kehausan untuk mengetahui gue ini siapa sih, budaya gue itu siapa sih, pahlawan gue itu siapa sih, kayak gitu-gitu ya Mas Andi. Bener. Dan kemudian dari perspektif dari sana ya. Artinya sebelum ada internet, sebelum tahun 2000-an, saya tuh bikin musiknya tuh dari puisi-puisinya Hairil. Bukan, justru sebelum ada internet, misalnya Walt Whitman, Shakespeare segala macam gitu. Setelah ada internet saya baru tahu yaitu Hairil Anwar, Sapardi Djoko Damono segala macam gitu. Dan setelah itu saya jadi intens ke-Indonesiaannya ya. Jadi justru kalau sebelum-sebelumnya itu malah karya-karya sastra dunia yang sangat diakrabi ya. Iya, tapi karena nggak ada internet jadi kalau tinggal di luar negeri ya mau cari bahan tentang Indonesia di mana gitu. Mesti ke perpustakaan dulu dan di situ juga nggak banyak ya. Iya, menarik banget ya Mas Ananda. Iya. Ya gitu deh. Iya. Nah, kembali kepada yang tadi di awal ya. Nah, ini justru saya itu ingin banget ya melihat yang tadi saya bilang, mungkin ini kesempatan banget nih buat seorang Ananda Soekarlan yang sebelum-sebelumnya itu belum ada dari katakanlah kelompok secara garis besar ini autis gitu ya, meskipun Asperger syndrome itu termasuk dalam kategori itu ya. Itu menjadi seorang politisi. Jadi kalau menurut Mas Ananda kan tadi berarti kan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi kan Mas ya. Kalau diberi kesempatan misalnya, ini kan soal kesempatan kan Mas. Sebenarnya kesempatannya udah ada sih. Cuma bukan soal kesempatan, soal kemauan. Saya masih maju mundur. Majunya 1 langkah, mundurnya 2 langkah. Gitu sih.
Karena di era sekarang ini saya melihat setelah di zamannya Pak Jokowi dan kita berharap nanti penerusnya Pak Jokowi lebih baik lagi. Ini kan kesempatan buat orang-orang seperti ya apa Mas Ananda atau yang lain-lain itu kan masih sangat bukan sangat terbuka lebar kan untuk memperjuangkan apa yang selama ini menjadi concernnya Mas Ananda. Ya amin. Tapi ya itu kita harus tahu caranya menyampaikannya. Kalau sampai kita jadi anggota legislatif gitu kan, kita nggak sendirian ya. Artinya kita bersanding dengan partai-partai lain dan ya itu adalah dunia politik yang buat saya masih memang semakin lama saya semakin jelas, makin kelihatan gitu. Tapi kan memang sih saya ngakuin kita tuh nggak bisa mengerti satu hal benar-benar kalau kita belum nyemplung ke situ kan. Tapi untuk nyemplung tuh saya belum belajar berenang gitu loh. Ceritanya gitu. Karena banyak semua politisi juga nggak benar-benar dia harus menguasai semua hal juga kan. Bahkan benar juga sih ada yang menulis dibandingkan yang lain itu. Ya saya setuju ya, Mas Ananda tuh ya lebih baik gitu loh. Ya itu kan kata mereka. Ya kan kalau ngelihat kualitas misalnya kayak anggota DPR sekarang, mungkin kalau ngelihat sosok Mas Ananda ya lebih baik banget gitu. Jangan dibandingkin. Ini ya memang soal kemauan dari Mas Anandanya ya akhirnya gitu ya. Iya sih. Jadi gimana nih? Jadi jangan-jangan nanti setelah ini goyah nih langsung oke deh daftarin deh kita. Oh, iya. Gitu ya. Enggak sih kayaknya masih lama sih kalau sampai ke arah sana ya masih jauh. Yang tadi saya bilang itu dunia yang sepertinya masih asing buat saya. Seperti orang kalau saya tuh kayak orang yang menikmati lukisan dan sering ke galeri lukisan. Saya masuk tapi ya udah lihat lukisan gitu, tapi saya belum belajar cara melukisnya kan. Gitu. Dan kadang-kadang saya nggak tahu lukisan yang abstrak ini beneran kebalik apa beneran gitu loh. Tapi kan yang namanya lukisan ya memang ya harus diperlakukan seperti itu juga kan gitu kan, nggak bisa kemudian dipahami secara dia tuh A gitu kan, enggak kan. Seni biasanya kan memang begitu kan Mas Ananda. Emang seni itu nggak ada benar, nggak ada yang salah ya. Seperti kata Shakespeare di Hamlet kan. Nothing is either good or bad, but thinking makes it so. Gitu loh. Jadi dan saya juga lihat di politik seperti itu sebenarnya ya. Semuanya kan nggak ada hitam dan putih ya, abu-abu gitu. Nah itu untuk orang dari spektrum autisme itu lebih hitam dan putih sebenarnya, walaupun saya udah mulai ada abu-abunya gitu. Tapi kita lahir dengan hal seperti itu ya. Transisi antara hitam dan putih itu nggak ada gitu. Hitam dan putih itu langsung jebret bertabrakan gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kita harus belajar sebagai seorang manusia yang berkembang, dan ya kita harus mendalaminya dan mengertinya gitu loh. Kadang-kadang kita mempelajari tapi kita nggak dapat feel-nya gitu. Nah itu saya belum dapat feel-nya tentang politik ya. Dan itu makan waktu. Jadi dan waktu itu nggak bisa dikarbit ya. Artinya oke deh saya besok bisa masuk politik deh gitu. Kayaknya sih belum bisa dikarbit. Jadi kita tunggu proses aja dulu gitu ya. Panggilan sebenarnya, proses panggilan. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih yang dialami oleh Mas Ananda ya, atau sepenglihatan Mas Ananda nih, terkait misalnya perlakuan ya, atau yang lingkupnya lebih besar adalah kebijakan pemerintah, atau misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh para politisi kita terhadap istilahnya tuh keluarga atau kelompok Mas Ananda ya, kayak autis dan lain-lain. Itu gimana Mas? Apakah misalnya sudah baik atau masih mengalami banyak diskriminasi
Atau gimana, kan Mas Ananda tuh saya perhatikan juga sangat aktif kan, Iya. memfasilitasi atau bikin apa dengan teman-teman itu. Sebetulnya sih menurut saya sangat kurang ya. Pertama karena saya rasa pemerintah dan masyarakat masih melihat kelompok autisme dan ya semua yang dari spektrum autisme itu sebagai orang-orang yang disabled dan perlu dikasihani mungkin ya. Oh ini orang-orang spesial, kita kasih lah ini gitu. Termasuk dalam lapangan pekerjaan. Sebetulnya kalau dalam lapangan pekerjaan itu untuk orang autisme itu sebenarnya harus prinsipnya adalah kita tuh nggak butuh charity. Artinya jangan mempekerjakan kita karena kita punya disabilitas ini. Karena kita bisa menguntungkan perusahaan atau menguntungkan siapalah produser ya yang meng-hire kita. Jadi itu harus mutual benefit gitu loh. Dan itu bisa, artinya ya orang kalau mengontrak saya sebagai seorang komponis atau sebagai pianis sih semoga sampai sekarang itu menguntungkan mereka kan. Kualitas artistiknya bagus segala macam gitu. Jadi jangan dianggap ini sebagai kesian lah dia gitu. Kita nggak minta dikasihani dan jangan dikasihani. Kita harus dikasih sesuai keahlian kita. Memang kadang-kadang orang dari spektrum autis itu keahliannya aneh-aneh. Ada misalnya teman saya yang Asperger syndrome, pikirannya cuma soal bakteri sama parasit mulu gitu loh. Nah itu ya udah diarahkan ke sana aja, jangan disuruh dia jadi sekretaris atau jadi apa gitu. Jadi fokus ke situ. Fokus ya. aja ke situ. Sehingga gitu. Dia bisa menemukan sesuatu dari itu gitu. Bener. Ya. Kayak saya di musik ya udah di musik aja, jangan suruh saya ngapain kayak gitu. Jangan suruh saya masuk politik. Enggak. Ya hal-hal seperti itu. Itu pertama dan ya itu bahwa itu harus mutual benefit. Kita bisa menguntungkan orang yang meng-hire kita, perusahaan atau produser. Jangan mikir itu sebagai charity. Dan kemudian, tapi setelah meng-hire kita sang orang yang menggunakan jasa kita tuh harus juga ngerti bahwa kita butuh suasana yang mendukung ya. Artinya kita tuh selalu korban dari bullying. Terutama waktu saya kecil sih ya. Tapi karena jalan pikiran kita sering berbeda segala macam gitu tuh kita sering dibully. Itu ya bos kita atau siapapun produser yang minta kita untuk bekerja tuh harus bikin suasana tuh ya, atau mungkin dia mesti ngasih tahu ke orang-orang ini memang dia punya sindrom ini loh gitu. Dan tahu autisme itu kan gitu ya. Autisme itu kan bukan hanya Asperger syndrome ya, tapi juga ada savant, ada segala macam lah. Banyak ininya ya, banyak jenisnya ya. Jadi orang mesti ngerti juga gitu loh. Kami minta untuk dimengerti oleh masyarakat, tapi kita juga harus belajar untuk mengerti masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara ya. Itu jadi ya itu simbiosis mutualisme juga sih. Itu kalau di kita itu Mas, sepengetahuan Mas Ananda banyak ya yang mengalami sindrom. Kalau saya tahu sih Asperger syndrome menurut penelitian itu satu di antara sekitar 250 orang. Itu kalau di Eropa ya. Nah, tapi kalau diaplikasikan ke Indonesia kita kan sekitar 250 juta. Iya. Berarti 1 juta orang dong. Makanya banyak dong. Banyak. Tapi banyak yang nggak terdiagnosa. Saya pun nggak terdiagnosa sampai saya usia 28 tahun. Gitu loh. Dan itu pun di Eropa didiagnosanya gitu. Dan waktu didiagnosa, Anda mengidap ini nih, sindrom Asperger. Saya juga nggak tahu ini Asperger itu apaan gitu loh. Autisme juga saya belum pernah dengar waktu itu. Dan waktu itu tahun 96, jadi ya belum ada internet ya. Jadi dibilangin itu ya udah gitu loh. Jadi ya kayak biasa aja gitu ya. Jangan-jangan di sekitar kita tuh memang juga banyak tanpa menyadari hal itu ya. Dan saya pikir di sepanjang sejarah tuh banyak orang yang punya Asperger syndrome gitu. Tapi ya karena itu terminologi itu belum ditemukan ya kita nggak tahu gitu. Tapi banyak orang bilang
misalnya penemu komputer Alan Turing itu pasti Asperger syndrome gitu. Saya lebih yakin lagi orang-orang yang dulu zaman Homo sapiens menemukan roda atau apa gitu tuh itu pasti orang-orang yang ada autisnya dikit. Nggak mungkin orang yang sangat bersosialisasi gitu sampai bisa menemukan hal seperti itu. Itu pasti orang yang rada nerdy gitu loh. Iya. Jadi mungkin indikasinya meskipun nggak bisa digeneralisir juga ya. Misalnya kalau ada orang yang nggak terlalu mau kayak bergaul atau rame-rame dan mikirnya cuma hal itu doang gitu. Fokus itu aja itu bisa gitu ya. Indikasinya ya. Iya. Oke deh. Ini jadinya kemana-mana kita dari ngobrolin ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga ngobrol santai ya Mas Ananda ya. Oke, mungkin pemirsa Cokro TV kita akhiri dulu ya obrolan sama Mas Ananda ini menarik banget karena saking kemana-mananya itu bisa tak terkontrol ini. Waktunya bisa berlama-lama nih kayak minum kopi di warung kopi aja ya jadinya. Oke, sebelum kita tutup kita minum lagi Mas Ananda. Oke. Ya. Kali lagi terima kasih Mas Ananda udah bersedia hadir di Cokro TV. Dan pemirsa Cokro TV, kita akhiri seruput kopi kali ini dan kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya dengan narasumber yang tentu saja berbeda. Oke, terima kasih semua. Salam.